Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil ghaib wa husnul khawatim wa istasqalama li wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa nafasin ja'ala li kulli ma'ruf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayati wa ba'da amma ba'd. Para kiai, para ustaz, para ustazah, dan semua rekan saya hormati, kepada beliau yang akan menunaikan ibadah haji, mari kita doakan mudah-mudahan dikasih kesehatan, amin, dikasih keselamatan sehingga bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, mari kita bersama-sama melanjutkan ngaji kita kepada Imam Ghazali dan Syekh Nawawi. Dan sebagaimana biasanya, tolong jangan ditelan mentah-mentah, karena bisa jadi kesalahan itu dari saya atau dari yang mendengarnya karena ngantuk. Dan ketika kita belajar ini, jangan sampai punya hati yang pesimis, sehingga kepesimisan ini membawa kita kepada putus asa. Tuh, ini mah bukan tingkatan saya, ini mah tingkatannya orang-orang mulia. Tidak boleh begitu. Sebab
Allah berfirman, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian semua berputus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu mir rauhillah. Artinya sama saja. Innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa kecuali orang-orang kafir. Kalau membaca kisah-kisah yang ada di kitab-kitab, ada yang namanya wali berasal dari begal. Ada. Contohnya Ibrahim bin Adham. Jadi wali besar itu minal aqtab, tapi berasal dari begal. Jadi nggak boleh putus asa. Bukan dari darah. Bukan dari darah. Ada ulama besar yang dari anak yang belet. Siapa muridnya? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya murid Imam Abi Yusuf. Imam Abu Yusuf ini santrinya Imam Abu Hanifah yang otaknya belet dedel kalau bahasa Jawa. Iya. Nah, itulah. Kata Imam Abu Hanifah, wahai santriku, kamu ini dulunya minta ampun, ngajarannya hesek bisa. Tapi karena kamu sungguh-sungguh dalam belajar, dalam ngedeles, sekarang kau menjadi orang yang alim. Bahkan beliaulah yang menggantikan Imam Abu Hanifah. Sampai ada ulama yang mengatakan tidak akan pernah ada dan tidak pernah ada santri yang segoblok dan sefakir Imam Abu Yusuf. Sudah goblok, tegablek. Itu kan susah. Jadi tidak ada yang menunjang, geus goblok, tegablek. Tapi karena kesungguhannya malah bisa menggantikan gurunya yang memang dari kecil cerdas. Kalau Imam Abu Hanifah cerdas memang, tapi diuji oleh Allah punya santri yang dedel goblok, tapi karena sungguh-sungguh akhirnya jadi bisa menggantikan gurunya. Oh gitu ya. Tolong ini ketika baca ini kita lagi belajar, jangan putus asa. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Gusti Allah ngasih hidayah, ngasih taufik. Apapun kalau sudah Allah kehendaki, tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Bayangkan seorang begal jadi wali kutub, ada. Kecuali Nabi, Rasul, memang dari mulai kecilnya itu sudah saleh. Lain, tapi selain Nabi dan Rasul beraneka ragam. Bahkan ada seorang pelacur di zaman Bani Israel yang melahirkan 7 orang nabi. Ini sudah dibuktikan semua oleh Allah. Kalau seandainya ini kitabnya terlalu keras, ya ganti saja kitabnya itu. Yang salah bukan saya, maaf ini. Ro'i Suriah ini nyuruhnya kitab ini, saya menganut bahaya. Kitabnya ganti, akhirnya diganti lagi. Nah, jadi gitu kalau seandainya ini jangan, ini mau kayaknya terlalu berat. Ingat,
sabda Nabi ma'amartukum bifaktu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepadamu, jalankanlah semampunya. Nyasa anjau kapai, anjau kamana gitu. Tutup kudu kabeh kawas di kitab ieu bertahap. Ya ini saja ya sebagai mukadimah. Apa kitabnya perlu diganti? Tuh terserah ini. Kalau sudah Pak Kiai mangga. Lanjut. Setelah kita nanti yuk masalah bisa gitu. Nah ini namanya juga marokil lombutia biar naik, jangan berada di derajat ibadah saja. Dari derajat ibadah, mudah-mudahan Allah ngasih hidayah dan taufik kepada kita, amin, hingga nyampe ke derajat ubudiyah. Allah mah gampang. Coba itu konglomerat, apakah dia mesti terlahir dari anak orang kaya? Belum tentu. Nah kemarin tentang masalah apa ya? Nih, coba. Tekan naon gak boleh tekan naon. Murad bin Nawafil. Nanti sami. Ya. Wal murad bin nawafil hiyan nawafil al-waqi'ah mimman addal fara'id. Jadi ingatkan lagi sebelum-sebelumnya bahwa pendekatan diri kepada Allah adalah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jadi orang pengen dekat sama Allah, jalan yang tepat adalah melaksanakan kewajiban. Artinya melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini nanti nyampe ke derajat dekat sama Allah. Bagaimana dengan ibadah sunnah? Nah, sunnah ini kalau terus dilaksanakan, sunnah terus istiqomah, nanti naik derajatnya, yaitu dicintai oleh Allah. Itu sudah merupakan rumus. Sebelum dicintai mesti pendekatan dulu. Gak bisa kita senang sama cewek langsung I love you, mesti ditolak sama edan sama itu. Lain senang, mesti ditolak. Langsung main tembak itu mesti ditolak. Jadi sekarang orang nggak mau melaksanakan kewajiban, ngamalkan yang sunnah-sunnah, ditolak oleh Allah. Harus yang wajib dulu. Nah, nanti kalau sudah dekat baru tinggal naik, yaitu dengan istiqomah dalam melaksanakan kesunahan. Nah, ini penting istiqomah, dan jangan salah paham. Ada hadis mengatakan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla.
amal-amal itu yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling istiqomah, walaupun sedikit. Ini kadang-kadang orang itu salah memahami hadis itu. Jadi kalau sekarang ibadah sunnahnya enggak istiqomah, dikiranya Allah itu enggak suka, itu salah. Bukan begitu. Saya pernah baca kitab Thariqah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad At-Tijani. Kalimat ahabbu itu isim tafdil, artinya lebih disukai. Jadi kalau sekarang kita melaksanakan ibadah sunnah tapi belum istiqomah, itu gimana? Dicintai oleh Allah, cuma bukan yang paling dicintai. Jadi akhirnya dengan tahajudnya belentang-belentang aja, nggak gede aja, udah terus putus asa terus, dah ini mah dicintaan Gusti lain, dicintai daripada tidak melaksanakan. Cuma yang paling dicintai itu yang adwamuha. Tuh, disitunya katanya ahabba, paling dicintai. Jadi kadang tahajud, kadang mentul, kadang tahajud, kadang tenang. Itu Allah suka. Cuma kalau pengen paling disukai, yang sudah istiqomah. Jadi jangan salah ngambil kesimpulan, banyak orang tuh begitu. Ngaji bab ikhlas, di sana dijelaskan tentang bahayanya riya, terus ke spur, tidak ibadah sama sekali karena takut riya. Ini salah lagi. Ya teruskan, nanti lama-lama juga akan datang itu ikhlas kalau kitanya terus-menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terus-menerus, insya Allah Allah akan kasihan. Gedor terus pintu rahmatnya Allah dengan memohon kepadanya. Orang bagai sama rasa, namun imanah digedor terus mesti keluar. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini dijelaskan wal murad bin nawafil hiya nawafil al waqi'ah mimman addal faraid. Yang dimaksud ibadah sunnah di sini adalah ibadah-ibadah sunnah yang terjadi dari orang yang telah melakukan kewajiban-kewajiban. Di situ di dalam hadis qudsinya, orang yang terus-menerus melaksanakan ibadah sunnah hingga jatuh cintalah Allah kepadanya. Nah, ini ibadah sunnahnya yang bagaimana? Ibadah sunnah dari orang yang telah melaksanakan kewajiban, bukan ibadah sunnah bagi orang yang tidak mau melaksanakan kewajiban. La mimman taraka syai'an minha, bukan ibadah sunnah dari orang yang telah meninggalkan sesuatu dari yang fardu. Kama qala ba'dul akabir, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama-ulama besar, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzurun. Barang siapa yang sibuk melaksanakan ibadah fardu sehingga yang sunnahnya lalai tidak dilaksanakan, fahuwa ma'dzurun, itu dimaklumi, artinya diampuni oleh Allah. Karena dia punya kewajiban-kewajiban sehingga ibadah sunnahnya terpengkelai, itu dimaklumi. Jadi ibu-ibu umpama orang repot urusan, ya udah laksanakan
melaksanakan kewajiban itu saja. Ma'dzur oleh Allah, dimaklumi. Kumaha urang erek naon? Salat duha aduda wayahna macul mangkil mah. Lamun teu macul engke kumaha? Ya macul wajib karena untuk menafkahin anak istri, ma'zurun, diampuni oleh Allah, dimaklumi itu naon-naon. Kecuali pengangguran, geus kasawan. Rek nah teu boga kesibukan. Tah, ayeuna henteu duha. Nah ini. Cabok. Jadi yang wajib dulu kewajiban sama Allah atau kewajiban sama makhluk itu dulu dikerjakan. Wa man syaghalahu naflu anil fardi fahuwa maghrurun. Nah, orang yang sibuk melaksanakan yang sunnah sehingga yang fardunya ditinggalkan, fahuwa maghrurun, itu adalah orang yang tertipu. Karena naon lo kewajibannya teu dilaksanakeun salah. Ayeuna teu bisa duha karena sibuk di sawah. Ya cobalah baca Al-Baqiyatus Shalihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Teu bisa, teu repot. Itu sama saja. Sama itu 4 kali sama dengan sholat 2 rakaat. Eta. Enteng Keparinya. Tuh ya, jadi banyak jalan menuju Roma. Ganti mana? gantian. Nih dari itu. Tuh bisa melarikan. Tapi lamun tekian pisan deh. Kalau sekarang kan malam ya, udah tunduk pisan. Yang geus hidup besok gede. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hidup. Tidak apa-apa. Daripada kosong sama sekali. Balik syarat lama. Kadang kan sarapen tuh. Atau di itu deket kolam ya berseri bae siun. Daripada kosong pisan. Asal ikhlas. Justru kadang-kadang yang seperti ini dapat nilai oleh Allah. Dari Allah. Kita tidak tahu. Makanya jangan putus asa, banyak. Cuma kurang dari berek kabeh langsung saeutik-saeutik. Sing medet. Sing medet teh. Jadi tidak langsung di awal gitu, enggak, sedikit-sedikit. Maka guys ya, wis kudu nemen la ilaha illallah sedekah. Itu kan ngisi. Malam-malam tuh, guys balik calik tuh bisa, guys balik sare, guys la ilaha illallah. Kan mesti kalau malam tuh ayah ngelindungin nanti ayah, insya Allah ayah. Nah, duka kurangin pak celki, enggak, la ilaha niat ibadah, niat pikiran dicatat oleh Allah, dan bisa jadi itu yang menyebabkan Allah cinta, bisa jadi itu yang menggugurkan dosa. Nah ini terutama para ibu ya, yang tinggal sholat, tolonglah diganti dengan Al-Baqiyatus Shalihat. Kalau waktu sholat tuh jadi ulah komplong bisa. Ini sekali lah, syukur-syukur opat, syukur-syukur satu. Tapi yang jelas jangan kosong sekali. Di sela-sela itu ada mengingat kepada Allah.
berat, Senin Kamis kuat ini setan. Cuma nah Senin belajar ulang ngambek. Nah Kamis udah ngambek, kawan Senin ulang kan gitu. Karakter kayak saya juga pemarah gitu. Nah Senin Kamis pemak ulang nyewa. Bisa nggak? Puasa marah. Iya puasa marah. Tapi bapak puasa iya saja. Puasa marah. Fa'idha ahbabtuhu, ketika aku telah mencintai si hamba. Apa maksudnya telah mencintai? Al-azhartu hubbi, aku tampakkan cintaku. Karena pada dasarnya diterangkan fa inna hubbahu ta'ala qadim. Jadi maksudnya faida ahbabtuhu ditafsiri oleh Syekh Nawawi hadis ini ai azhartu hubbi lahu ba'da taqarrubihi ilayya bima dzukira. Maka apabila aku telah mencintai si hamba itu, gimana kok Allah telah mencintai? Padahal di sini fa inna hubbahu ta'ala qadim ghairu hadis, karena sesungguhnya cinta Allah itu mesti qadim. Sebelum makhluk ini diciptakan, cinta Allah sudah ada. Jadi siapa-siapa saja makhluknya nanti yang akan jadi kekasihnya sudah ada pada zat Allah. Maka ini kalau hadis ini diterjemahkan secara letterlek akan bertentangan dengan kenyataan bahwa yang namanya cinta Allah itu karena sifat Allah itu qadim. Kan Allah kan bersifat qidam. Maka di sini adhatu, aku tampakkan, aku buktikan, aku tampakkan cintaku kepadanya setelah dia berupaya mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang telah disebutkan tadi, itu dengan ibadah fardu dan sunnah. Kuntu sam'ahu, maka jadilah aku itu pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, dan penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, lisannya yang ia gunakan untuk berbicara, dan tangannya yang ia gunakan untuk menempeleng, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Ai kuntu hafidha a'dha'ahu, maka ketika aku mencintai si hamba itu, maka aku akan menjadi penjaga anggota badannya. Nah ini ciri-cirinya orang itu jadi wali Allah, maka anggota badannya dijaga oleh Allah. Itu jadi jangan melihat wali itu dari yang aneh-aneh. Bisa terbang, bisa apa itu susulapan, bisa nebak, bukan. Walaupun nggak bisa terbang, nggak bisa susulapan, nggak bisa nebak, kalau semua anggota badannya ia jaga, jangan sampai melanggar aturan Allah, itulah wali Allah. Karena iblis juga bisa terbang. Nah, sekarang kan gitu, banyak kan orang itu. Kalau ada orang bisa yang aneh-aneh dikiranya wali. Bukan. Wali itu lisannya
digunakan untuk mengatakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Wali. Matanya digunakan untuk melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Begitu juga tangan dan kakinya. Nah kalau kita kan, saya, maka saya sih ya baru ngaku sebagai wali murid. Ya, sebab kalau di TV nyela artis, gelis resep. Ya itu belum jadi wali. Normal. Terus begini resep ya. Tuh wali mah sudah nggak mau begitu tuh, nggak mau. Tuh. Tuh. Ya. Jadi jangan merasa jadi wali, awas tuh. Kalau masih senang kayak begitu tuh, ini orang banyak gitu tuh. Wali-wali begitu. Wali ngerumpi resep, ngosip resep. Nah, susah. Ya setidak-tidaknya dengan ngaji ini tuh tahu. Oh, begitu. Jadi wali dengan ahlul hikmah dengan orang sakti tidak sama. Kalau wali itu tadi kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi wa basarahul ladzi yubsiru bihi wa lisanahul ladzi yantiqu bihi. Terus lisannya yang ia katakan mesti yang Allah ridhoi. Yang mengarahkan masyarakat suruh noblos usaha padahal karena deweknya dibayar. Bukan wali. Tim sukses gitu. Ari wali mesti ngarahkannya kepada umat agar benar, lain noblos salah. Tuh. Jadi berarti tidak suka mengurus yang Ya seperti itu. Enggak urusan. Karena tukang wiridan, terus ada aparat, ada calon itu minta dukungannya terus diarahkan. Sementara Allah ridho apa tidak dipikirkan. Bukan wali mah enggak begitu. Mau promosi mesti promosi surga, itulah promosikan. Amal soleh dipromosikan gitu. Wali, wali itu. Ya setidaknya kita jadi tahu tuh dengan ngaji. Wahuna maknan adwan min zalik. Di sini ada makna yang lebih gampang daripada yang tadi. Wa huwa annahu la yusma'u illa zikri. Gini loh. Maksudnya bahwa seorang wali atau orang yang telah dicintai oleh Allah itu tidak mendengar kecuali zikiran kepadaku. Yang didengarnya adalah zikrullah. Wala yanzuru illa fi ajaibi malakuti, dan dia tidak melihat kecuali keajaiban dari kerajaan Allah. Artinya apa? Yang dilihatnya itu, yang dikagumi adalah kerajaan Allah. Tidak pernah kagum sama yang ada pada manusia, pada makhluk. Jadi akhirnya ngagumi Gusti Allah. Wala yataladzat
illa bitilawati kitabi, tidak merasa lezat kecuali dengan membaca kitabku, yaitu Al-Quran. Kan orang mah teki Pahit, pahit. Wala ya'nasu illa bimunajati. Kalau yang namanya wali, hatinya tidak merasa damai, tidak merasa nyaman, tidak merasa tentram kecuali dengan ngadeus ka Gusti Allah. Jadi dia itu kalau sudah munajat dengan Allah, perasaannya nyaman sekali itu wali. Sudahkah kita seperti itu? Para wiridan ya hayang ake kabur. Panas. Sewot. Iya. Tuh, wali memang begitu. Jadi senang dia dialog sama Gusti Allah. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah, gitu. Kasihanilah aku ya Allah, karena aku ini orang lemah ya Allah, orang bodoh. Kalau engkau tidak mengasihi, siapa yang mengasihi? Rasanya aman. Curhatnya wali sama Gusti Allah, lain jeung makhluk. Ada orang kan curhat ya, iya ini yang curhat. Tak gitu. Wali nggak pernah curhat dengan makhluk, sama Gusti Allah. Dan kalau sudah curhat sama Allah, terasa nyaman, adem hatinya. Nah, gitu kan sampai baik. Kepaksa. Wah, ya mutu ya tahu illa bima fihi ridhoi. Dan tidak ia bentangkan atau tidaklah ia julurkan tangannya kecuali dengan sesuatu yang ada keridoanku. Ia madaik merek karena ada sesuatu, ada udang di balik batu. Nah gitu kan kebanyakan. Kalau wali nggak ngasih ya kenapa? Ya karena Allah itu. Berat itu. Ini ganti baik kitabnya. Wala yamshi birijlihi illa fi ta'ati. Tidak berjalan dengan kakinya kecuali dalam ketaatan kepadaku. Jalan-jalan teh lain refreshing lain. Kalau wali mah kamu budak sekolah terus tadi itu. Wali itu jalan-jalannya itu. Jalan-jalannya untuk taat kepada Allah, menuju kemana? Karena memang disuruh oleh Allah. Ada silaturahim, ada kenaon, ada usaha, ada nafkahan anak istri, itu wali. Walhasil, kesimpulannya, annamani jitahada bittaqarrubi ilallah bil faraid summa bin nawafili qarrabahullahu ta'ala ilaihi. Simpulannya dari keterangan yang panjang lebar bahwa sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh bertakarrub, berupaya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah yang wajib, kemudian dengan ibadah-ibadah sunnah, qarrabahullahu ta'ala, maka Allah akan mendekatkan ia kepadanya, wa raqqahu min darajatil iman, dan Allah akan menaikkan dia dari derajat iman ila darajatil ihsan, kepada derajat ihsan. Terus pangesen ihsan, rukun agama ada 3, iman, Islam, ihsan. Nah, ihsan ihsan fayasiru ya'budullah ta'ala alal
Allahnya dengan cara hadir. Tuh, hadir pikiran ke kandi-kandi. Kayak saya kalau lagi sholat terus mikiran ayam jadi apa, dan macam-macam tuh. Itu belum hadir, belum nyampe ke derajat ihsan. Mana segitu kita ya. Wasyauq ilaihi. Tuh, terusnya apa? Rindu sama Gusti Allah. Pernah enggak merindukan Allah? Rindu teh kabudak ka anak nu jauh saka panggi, gitu kan? Ka Gusti Allah mah teu pernah rindu. Ya karena derajatnya belum nyampe ihsan. Tuh orang yang derajatnya sudah nyampe ke ihsan, rindu sama Gusti Allahnya. Kadang-kadang ada orang itu dalam acara itu kata-katanya, alhamdulillah kita telah diberi berbagai macam anugerah oleh Allah, yaitu keimanan, keislaman, dan keihsanan. Ini nggak ngerti ihsan. Ya syukur ini saya mah. Ihsan itu derajat paling tinggi. Kawan jamaah karek boga apit ngarasana geus boga mobil, gitu tuh. Padahal mobilnya can aya. Kelihatannya keren itu tuh ngomong tuh, tapi dabrus gitu. Jadi iman Islam sajalah, jangan sampai ngomong-ngomong sampai ke ihsan dan sama hancur masalah. Nah, menuju ke sana. Hatta yasira musyahidan lahu ta'ala. Terus apa? Pertama tadi menyembah Allahnya hadir, rindu kepada Allah, hingga jadilah dia menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala bi ainil basirah, dengan mata hatinya, merasakan adanya Allah. Awas nih, kita ini mungkin percaya Gusti Allah itu ada, ini makam iman. Tapi ada lagi yang orang sudah tingkatannya di atas, bukan percaya lagi, tapi merasakan adanya Allah. Ada lagi orang yang baru tahu, ini di bawah, baru tahu bahwa Allah itu ada, cena. Ditanya tidak cena, tuh ini baru tahu. Yang sudah lumayan yaitu yang tinggi merasakan. Kayak saya nih, ketika ngobrol sama Pak Kiai Hasan tentang apa itu ya, tentang mencok. Ya, saya masih ingat. Kata saya mencok apa itu, kacang enak, ada yang lebih enak, yaitu hiris. Kata Pak Kiai, ayah doi kamu lihat, terus nyata mencok kacang Banten. Nah ini saya baru tahu, belum merasakan. Tuh beda. Kalau mencok kacang dan mencok hiris saya sudah merasakan. Jadi tahu dan merasakan beda. Dan saya percaya itu enak, karena yang ngomong di situ sekitar juga meyakinkan. Tuh, jadi ada orang yang baru percaya adanya Allah, ada orang yang sudah merasakan adanya Allah. Yang sudah merasakan adanya Allah nggak perlu dalil, nggak perlu alasan, karena dia sudah merasakan. Aina budak SMA, no ini kayak apa? Mas Juni terus apa tuh? Mas Aib, Cacun. ya tahu kalau nikah itu enak, tapi belum merasakan tuh. Oh, sandil. Mangkap sandi. Sama itu. Jadi merasakan dengan tahu beda.
sudah yakin karena orang pada ngomong semua. Tuh, itu beda makomnya. Jadi yang sudah ihsan musyahidan lahu ta'ala bi'ainil basira, dia menyaksikan Allah. Bukan matanya, ini nggak kelihatan Gusti Allah, tapi mata hatinya. Faka'annahu yarahu, maka seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fahina idin yamtaliku. Nah ini nih, ketika orang itu sudah merasakan kehadiran Allah, maka hatinya penuh dengan makrifat kepada Allah. Nah, zaman al-arif billah gitu, tahapan-tahapan. Nah, maka orang sudah al-arif billah mesti selalu berzikir, nggak akan lupa sama Gusti Allah. Nah, dingin baiknya. Awal-awalnya karena dia sudah merasakan adanya Allah, terus akhirnya itu penuh hatinya dengan makrifat kepada Allah. Itu yang disebut al-arif billah. Nah ini nggak tahu orangnya siapa tahu di sini banyak gitu tuh yang sudah gitu. Nama-nama cicing ngarokok seput beren nama-nama. Tapi sudah al-arif billah, bisa jadi karena dalamnya lautan bisa diselam, tapi dalamnya hati tidak bisa. Jadi bukan kalau disebut al-arif billah nggak bisa, itu hanya Allah yang tahu. Akhirnya sekarang ada orang dijuluki al-arif billah, yang menjulukinya siapa? Nggak bisa ngomong, nggak kenal jam bupati, tapi bupatinya mengakui enggak kenalnya saya dengan dia. So kenal. Kan banyak orang begitu itu. Yang apa itu? Ya lupa, jangan kosnya, jangan kos. Wa mahabbatihi, hatinya penuh dengan makrifat kepada Allah dan cinta kepada Allah. Orang sudah al-arif billah geus boga rasa cinta ka dunya, geus diri-dirina geus teu kapita. Karena imah nu alus, awewe nu geulis, lalaki nu asep, mobil nu alus, geus teu kapita. Itu ciri-cirinya al-arif billah. Nah, itu ayo mah ayo mobil produk anyar ayam beuh. Itu bukan al-arif billah. Masih belum, hatinya belum penuh dengan kecintaan kepada Allah. Aya awewe paheno jidatna nong. Nah, bukan al-arif billah, ya al-arif billah masih dilak-lirik lehangan karena itu. tapi kadang-kadang dianukannya ke Imam Malik kan, kalau yang model itu kan Apa? dicontohkannya tuh. Nah, itu kan untuk melindungi dirinya. Jamasuki kawas Imam Malik, padahal Imam Malik tidak seperti itu. Kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, saya kan sudah ngomong, Syekh Abdul Hasan Al-Jalani itu kaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani kaya. Dia tunjukkan kekayaannya, biar jangan ada orang yang ngasih amplop. Lain nama beda latar belakangnya. Kalau sekarang mau diperlihatkan kekayaannya, biar amplopnya tambah tebel, udah lain. Nah, lu izin, itu mobilnya halus, imahnya halus. Nah, itu masa 50.000 gitu kan. Nah sekarang kan seperti itu. Teruslah tuh untuk menutup-nutupi diri, lihatlah Imam Malik kaya raya, lihatlah Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya kebanyakan
Ulama itu lebih memilih hidup sederhana karena khawatir umat begitu. Ada yang seperti itu tapi tujuannya seperti tadi. Jadi tasawuf itu tidak, saya sudah mengatakan tasawuf itu tidak menyuruh orang jadi miskin, enggak. Yang dilarang di dalam tasawuf itu memperkaya diri. Silakan jadi orang kaya, gak apa-apa, bagus. Saya sering ingat omongan orang tua saya, al-faqru li ashabi sa'adah wal ghina li ummati sa'adah. Tapi di kitab saya belum dimakan. Cuma itu ingat, fakir bagi sahabat-sahabatku adalah kebahagiaan, sementara kaya bagi umat-umatku juga kebahagiaan. Nah itu karena kadang-kadang kondisinya umat saya. Silakan Anda tampakkan kekayaan Anda, tapi bukan untuk mempertebal amplop. Justru biar orang jangan beli. Tujuannya gitu. Makanya nomor dibalik. Jadi ini disebut-sebut banyak ulama yang Imam Malik. Terus yang siapa lagi? Tuh Abdullah bin Mubarak, Abul Hasan Asyadili, lain tentang makai. Terus itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu atau yang lainnya. Nah, itu yang saya ketahui. Ya kadang-kadang begitu. Sekarang karena di situ di dalam kitab Thariqah imam-imam kan suka mengatakan aku makomnya, akhirnya alasannya karena tahadus bin nikmah. Itu tuh bukan kelas kita, jangan ditiru. Makanya itu kan ada tuh buku Thariqah Ain. Apa itu? Pintunya ilmu dan lain sebagainya. Itu niru-niru, bukan kelasnya. Tahadus bin nikmah kita lain lagi kelasnya. Alhamdulillah tidur tuh nikmat sekali. Yang itu saja. Makan tadi dengan jengkol enak bisa. Nah tahadusnya kita mah seperti itu. Jangan ceritakan kalau pernah mimpi dengan Rasulullah, jangan dikasih tahukan kepada orang. Bukan ngakomnya kita sih. Bisa jadi mimpinya itu karena halusinasi. Karena pengennya ketemu sama Nabi, akhirnya terbawa-bawa. Sebab saya juga suka begitu, pengen makan apa, akhirnya dalam mimpi tuh perasaan kayak ada haet apa, karena itu tuh karena pengennya. Karemkeun. Nah, Karemkeun. tak gitu tak, terus bahasanya. Summa la tazalu mahabbatuhu tatazayat. Terus ini mahabbahnya kepada Allah itu akan bertambah terus. Hatta la yabqa fi qalbihi waiha. Tuh. Sampai gimana itu orang tingkatan mahabbahnya yang paling tinggi, sampai tidak ada di hatinya kecuali cintanya kepada Allah. Senengan selain itu Gusti Allah. Tak sudah makomnya makom Al-Arif. Al-Arif itu paling tinggi. Kayak Rabi'ah Adawiyah. Itu makomnya sudah begitu. Wa hadha huwa alladhi yuqalu fi lam yabqa fi qalbihi illallah. Inilah ya sesuatu yang dijelaskan oleh para ulama, lam yabqa fi qalbihi illallah. Tidak ada ya yang abadi di dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ay ma'rifatuhu, yakni makrifahnya kepada Allah, wa mahabbatuhu, dan cintanya kepada Allah, wa dzikruhu, dan zikirnya kepada Allah. Masih waktu lah. Entar. Di luar materi
Biro pating ongkek. Riut menit sing siremun dan sebagainya. Setelah kita bersama memperhatikan si eta Wali. jadi seperti tadi disampaikan, ada murid anu kacidak belekna seperti si eta Ibnu Yusuf teh Abu Yusuf berarti kan ngetes mau ngetes disawakeun Mbak gaduh tugas kewajiban. Jadi kali ini Jumaat teh, hari Jumaat terjadwal tadi. Oh iya. NU acara NU. Acara NU. Tapi memang mudah-mudahan kita termasuk. Sakiri kagusti Subhanallah. Panas Semuanya. panas. Lillah. Al-Arif. Katanya. Dan mudah-mudahan saja kita yang termasuk kategori murid belak, tapi ada ceritanya kan. Murid anu belak teh malah menyelamatkan gurunya. Yang pandai-pandai itu tidak menyelamatkan gurunya, justru gurunya itu diselamatkan oleh murid yang belak. Contoh Bapak santri pun cerdas kecuali si eta begitu ngaji tas subuh can aya listrik, begitu ke ngaji giliran si belak ayo sirah sok ika Sedung kitu. Coba dengarkan. Barang guru datang nendung harap bener kata ya Masya Allah. Masya Allah ya murid si belas. Alhamdulillah ayah bulu hirina. Mudah-mudahan orang sasarangan meningkatkan kayaknya orang sehingga orang babarengan selalu dinasehati oleh pendengaran kita. Jadi untuk selanjutnya dipandu sambil ngantos sanduk eta suara adzan, iya, dipandu oleh saudara sekjen. Selain menampung titipan pertanyaan dan lain sebagainya, sekalipun informasi keorganisasian disangkakan yang ngantosan udu dulu. Bisa nyambung ke mana teh? Ayat tuh nyata bener tuh nggak ke sana. Oh, kamar itu mangkat itu mah. Kamar. Gua itu mangkat. Mah, angkat tuh. Berarti salamatin pasukan ulang. Betul. Sebenarnya Allah. Malu saya ramah adalah saya. Nah, menggunakan juga. Apa?
aplikasi. Balik deh, sama karunya. Udah ini sih setengah dulu. Kalau tadi naboga bayu geprek lain ya, lain am cikan lain. Nunung teh lain. Kalau kembali desa Sedong lain. Suaminya orang Makassar. Rubah itu dagang cikan teh di hadapan balai ya, saya. Hilang lain. Itu lain. Nunung itu lagi lain. Anak nawar Warno cuma. Nah, nunung karena di sini lain. Kalau balik ngabukunung. Maksudnya pernah usaha di Sedong buka chicken itu. Incuna bis kami sabu. Sarmi. Oh, benar pernah Dewi ya. Bangkrut. Hah? Nah, maksudnya dagang luas. Baik chicken karena ada kali terkenal. AFC kan. Ah ya, lain kayu saingan. Gus, dor. Cek siap ya aya nu bade ditaroskeun henteu. Ibu-ibu pilih ya Ustaz Yusuf. Saha deui sandi nanya Sinanem. Kami enak ke dijawab terus Ustaz Yusuf sama Ustaz Hasan, Ustaz Yusuf berat Di luar materi. di luar materi teu naon-naon. bebas. Bisa dijawab mau dijawab. Pak Yusuf eta, Mohon. coba ingat keneh henteu sakit juga make pertanyaanna pakai bahasa Jawa. Bukan. Orang Jawa teh. Sok ngomong Jawa apa keneh henteu? Sok. Karena kita ngerti. Siwek. Banget ya. Nuwun sewu. Kurangnya kagok sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktunya pada saya dalam mengisi acara tanya jawab. Yang mau ditanyakan adalah tadi saya sudah juga mendengarkan paparan dari Bapak Kiai yang telah memberikan paparan yang jelas sekali tentang supian kalau misalnya, cuman supian atau kata saupan lah gitu ya. Kualian. Iya. Kesupian. Iya. Ini jadi gini Pak Kiai punten. Tadi tingkatan mahabbah itu sudah sangat tinggi sekali ya. Sedangkan mungkin yang kemarin sudah ada tahapan-tahapan tentang itunya apa langsung ini keterangan dari kitabnya itu langsung kelas-kelas. Udah. Longan males bae. Males bae. Tetap makan. Hari kampung itu konten terus. Kudu nama di luar lah ya. Iya. Setrap. Ya, maklum. Ya, terima kasih. Iya. Jadi luar biasa ya, kalau abang kita kan istilah ada makom-makomnya kan ya pakai. Jadi makom kita memang berbeda, tapi ada yang berpendapat ini pakai bahwa siapapun orangnya ya asalkan tidak termasuk makom
khawasul khawas katanya itu sangat sulit. Kalau khawas katanya orang biasa juga katanya ini ada yang mengatakan bukan. Jadi ada obrolan-obrolan yang masuk pada telinga saya. Itu juga bisa diusahakan, bisa dicari tempuh dengan cara ada gurunya, gitu ya. Nanti juga sampai pada tingkat mahabbah. Nah ini seolah-olah kita tuh tertutup atau terhijab oleh kata-kata, wah berat, itu bukan tingkatan saya gitu mas. Tadi pakai juga menerangkan itu. Nah, ini menurut pendapat saya ini berarti menutup diri terutama dan menutup orang-orang yang semangat belajar ingin menjadi pendekatan kepada Allah yang tingkatnya dari mungkin thariqat terus hakikat dan sampai makrifat. Nah ini tingkatan-tingkatan itu harus dilalui luar biasa beratnya. Tingkat juhud saja saya sudah tidak sanggup, apalagi sudah tingkatan-tingkatan makrifat. Nah yang saya tanyakan Pak Kiai, jadi apakah betul apa yang dari masukan dari orang lain pada saya bahwa kita juga bisa sampai pada tingkat makrifat asalkan mulai guru, ya istilah ada guru mursyid katanya ini ya. Guru mursyid itu yang seperti apa? Nah saya itu sedang mencari definisi guru mursyid, jadi ingin dijelaskan pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana teh guru? Guru sekolah desa. Hari guru sekolah kan be. Baca ngajar bukan output. Langsung sadar dulu lah. Ya terima kasih. Ini masih tentang tingkatan. Kalau tingkatan makom yang saya katakan tingkatan ibadah. Ya, dalam sebagai orang awam atau ya orang yang tadi imannya mungkin setipis bawang, kadang-kadang di dalam ibadah itu kan jangankan melaksanakan sunnah, yang fardu pun kadang-kadang banyak ditinggal. Nah umpama kita di masa yang lalu banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban, khususnya sholat, sementara jumlah hitungan dari hesek hitungan berapa tahun, berapa puluh tahun umpamanya. Sementara umpamanya kita kita harus terus menutup utang itu aja dulu, apa bisa di samping ya bayar ya kita pun umpamanya melakukan yang sunnah-sunnah, apa memang tidak ada atau percuma kalau umpamanya melaksanakan sunnah juga yang di fardu aja udah banyak tinggal. Sementara kalau umpamanya kita terus mengkodok, sementara di sisi lain juga kita pun yang ingin melaksanakan, itu aja Pak. Ya terima kasih. Sebelum saya berusaha untuk menjawab, tolong jangan dipanggil kiai, bukan kiai. Insya Allah. Ya, saya lagi ini sebetulnya saya itu lagi ditugaskan membaca gitu loh. Jadi biasanya kenapa ditugaskan membaca, karena lagi belajar membaca. Ini ya yang jelas, kita dari mulai awal belajar tentang Islam itu sudah dididik, sudah didoktrin dengan ungkapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, tidak ada kekuatan untuk ibadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Gusti Allah. Dalam kita belajar ibadah nggak usah cari makom. Itu nasihat para aulia. Jalani saja. Sebab nanti kalau kita mencari makom, saya sudah berada di makom mana ya? Nah, ini dikhawatirkan tertipu. Oh, sekarang saya sudah masuk thariqah, berarti saya sudah berada di makom thariqah gitu. Tidak terasa kesombongannya nanti ada. Sudah nggak usah cari makom. Walaupun memang kenyataannya di dalam penjelasannya ada makom-makom itu hanya untuk memberitahukan kepada kita, tapi dalam prakteknya itu sudah nggak usah cari makom, pokoknya jalanin. Tuh. Terus masalah mursyid, mursyid itu adalah carilah orang yang sudah kamil mukamil, yaitu orang yang sudah usul dan nyampe. Dan ini susah karena orang-orang yang seperti ini pada ngumpet. Tapi ada. Tuh, susahnya di situ. Perguruannya itu susah. Karena yang namanya berlian itu mesti walaupun di toko itu ada berliannya, mesti akan ditaruhnya nubuni. Sudah sama. Berliannya berlian Allah mesti akan disembunyikan oleh Allah. Nah, kita ngaji begini itu biar jangan sampai tertipu di antaranya. Seperti sekarang makom thariqah itu bukan orang yang sudah bai'at thariqah, karena orang yang bai'at thariqah belum tentu nyampe ke makom thariqah. Baru dulangi kan? Kata-kata baru dulangi. Karena itu mau pelatihan. Orang yang sudah nyampe ke makom thariqah bukan berarti orang yang sudah berbai'at thariqah. Lain tuh. Susahnya di situ. Maka zaman dulu para mursyid thariqah itu sangat selektif. Itu biasanya diantaranya kadang yang anak-anak jangan dulu lah. Tapi kalau sekarang kan kenapa dilarang? Itu kan berzikir. Iya betul dari sisi itunya. Yang permasalahannya nanti, karena orang kalau sudah nyampe ke makam thariqah mesti akan diuji oleh Allah. Sanggup tidak? Ini bahaya. Tuh. Jadi bukan si mursyid itu pelit, ya belajar diajar aja dulu, wiridannya diajar, coba ikhlas apa tidak. Itu ikhlas saja susah. Yang bisa menilai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Ciri-cirinya makom syariat, ya ibadahnya masih kuman, masih bolong-bolong, ilokiyem. Kalau makom sudah makom thariqah itu sudah istiqomah. Terus apa? Kalau orang sudah makom thariqah itu yang terlihat adalah aib dirinya, bukan aib orang lain. Jadi kalau orang bai'at thariqah masih melihat aib orang lain, belum nyampe ke makom thariqah. Itu yang jadi masalah. Tuh. Ari bai'at thariqah mah gampang, 5 menit ke Angus. Tapi orang nyampe ke makom thariqah itu prosesnya, dan itu tidak akan bisa kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah.
Hadis Nabi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni. Kalian itu semua itu tersesat kecuali orang yang aku kasih hidayah, maka mintalah petunjuk kepada. Orang sudah makom tariqah, sudah mulai berkurang nafsu duniawinya, apalagi gurunya. Nah ini yang susah makanya. Tadi kata saya harus yang sudah usul. Cari orang yang sudah usul, ini yang sulit sekarang. Maka kita cobalah belajar seperti ini. Kita sudah tidak pernah ketemu dengan Syekh Nawawi, apalagi dengan Al-Imamul Ghazali. Maka di situ ada nasihatnya para ulama dulu. Kalau sudah tidak ada, coba bacalah karya-karya. Ini di antara kita tuh lagi yang 3 Imam dibacakan tukang. Makanya jangan ditelan mentah-mentah. Bisa jadi sayanya yang keliru, karena ini adalah karya dari ulama besar, sementara saya orang lagi belajar membaca. Nah terus sekarang tadi ibadah wajib yang ditinggalkan. Manusia punya akal, jadi harus bisa memprediksikan kira-kira saya meninggalkan kewajiban dari tahun berapa, saat tahun berapa. Itu harus ijtihad. Kira-kira sholat saya ada tinggalkan itu berapa tahun, harus ijtihad. Nah baru dikodok. Dan jangan terus tergiur dengan ibadah bersunnah, itu saja dulu. Itulah kadang-kadang begitu. Bisikan iblis itu kadang-kadang macam-macam. Udah biarin. Kan tadi siapa kan sudah menurut para ulama, siapa yang sibuk karena melaksanakan kewajiban sehingga yang sunnahnya terbengkalai, itu diampuni oleh Allah. Tetapi orang yang sibuk dengan ibadah sunnah sementara kewajibannya tidak dilaksanakan, fahuwa maghrur, itu tertipu. Jadi diingat-ingat, saya tuh kayaknya waktu sekolah ini nih, di sekolah di Sanawiyah atau sekolah ke di SM atau ke bandel-bandel nata usia sabarat, anjota sabarat, diingat-ingat kira-kira sabarat tahun kurang ninggal, jadi kodok. Itu saja dulu. Karena cara pendekatan yang tepat itu melaksanakan kewajiban dulu, jangan yang sunnah dulu. Jadi kalau umpamanya wajib ongkos sunnah berarti salah. Ya? Salah. Yang wajib dulu, dilunasi dulu. Ya diperkirakan. Kira-kira mesti orang bisa memperkirakan. Caranya kan? Ya misalkan tadi kan kurang ke SMA Cakir Bandel seling pas berapa tahun ke SMA teh 3 tahun itu 3 tahun itu kebalik asal prapoe dikalikan 5 sholat nah gitu kan sholat asar sholat eta nu kodona gitu 1 kali sasanggupna lah subuh kekerep terserah itu. Kalau isi kan sementara ada umpama bulan Ramadan ada taraweh, Idul Adha ada Id. Ya udah jangan sibuk oleh itu. Jangan. Berarti kalau punya kodok punya nggak usah taraweh, nggak usah itu. Ya lu saja. Yang kodok dulu, dilunasi dulu hutang. Lumayan kan namun nonte lamun tarawih kan 20 subuh bismillah Yang penting tarawihnya diganti kueta 20 rakaat kueta. Yang modoan sholat sabar tahunan sabar apa ini. ulang imam mana Iya jadi pas sholat tahajudnya ya dikade untuk modoin itu aja dulu. Nah akan naon sih. Nah, jadi jangan cari makom. Orang cari makom kata Imam Abdul Hasan Asyadzili itu orang tidak ikhlas.
Ini yang ngomong wali besar. Saya mah tinggal nyampe tertipu. Jangan cari makom. Sak-sakan dong. Nah, jadi jangan, oh di Jakarta teh tuh, bangun lempang teh saperaponya. Jangan tidak dijalani, tentang kayak udah masuk ini. Kebodohan aja bapak. Kedengris. Jadi gini kan ada tanda-tandanya gitu ya. Misalnya dari thariqat ke hakikat itu kan ada tanda-tanda bahwa thariqat itu nanti meningkat kepada hakikat sehingga tanda-tandanya begini katanya. Iya, gitu. Iya katanya. Jadi ada tanda-tandanya. Cuma kan syariat masih bisa diungkapkan. Iya. Dan harus dijelaskan. Thariqah juga seperti ini nih, itu harus dijelaskan. Tapi urusan hakikat nggak boleh dijelaskan. Nggak boleh. Sudah ada. Bahkan ada yang mengatakan laknat itu dilaknat oleh Allah. Urusan hakikat tidak boleh. Jadi orang ngomong aku ahli hakikat begini ustaz. Hakikat itu tidak boleh diungkapkan. Para ahli hakikat itu nggak banyak bicara. Kalau syariat masih bisa diutarakan dan harus diutarakan kalau yang tahu. Kasih tahu masyarakat. Thariqah juga begini nih, thariqah itu begini. Tapi urusan hakikat jangan diungkapkan, nggak boleh. Makanya dalam proses belajarnya lihat saja Nabi Musa dengan Nabiullah Khadir. Jangan tanya. Tuh, ini loh biar ngerti. Coba dilihat di cerita antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kalau kamu pengen belajar sama saya, ingat jangan tanya. Itu ada apa? Hakikat itu nggak bisa diutarakan, nggak boleh. Tidak hanya tidak bisa, tidak boleh. Jelas Ustaz? Ya. Cuman ini yang saya sulitnya itu tuh Mencari mursyid yang benar. Yang benar dan kan Jadi kita semua kan mursyid kan langkah-langkah sampai makrifatnya kan ada PT buaya sampai mana itu kan harus punya. Ngaco. Jurus aja itu sudah berat Iya luar betul, biasa. ya. Jadi makrifat ini kan mengenal Allah kan bertahap. Minimal yang dijelaskan dalam ilmu tauhid ahli sunnah wal jamaah mengenal sifat-sifatnya. Allah wujud, hidam dan seterusnya. Itu dipahami benar-benar. Jangan sampai nanti sama makrifat merasa diwahyuin oleh Gusti Allah dan lain sebagainya. Karena tidak didasari oleh ilmu tauhid yang dibawa oleh para ulama kita. Jadi makrifatnya juga sama. Sebab kadang-kadang yang di masyarakat orang ngaku makrifat itu orang yang bisa nebak-nebak, itu berarti makrifat. Padahal salah. Contohnya zaman Kiai Hasyim Asy'ari itu ada kiai di mana ada orang mau Jumatan itu diusir. Enggak zaman Kiai Hasyim, awas jangan salah dengar ini. Kan ku Kiai Hasyim lain. Di zaman Kiai Hasyim Asy'ari ada orang kiai, ada orang mau Jumatan diusir, ditinggalkan, terus didatangi. Kenapa kamu? Atau katanya kata kiai itu, aku lihat itu orang ada yang wajahnya seperti monyet, seperti babi, seperti kamu itu ditipu oleh setan. Kata Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi orang itu ngomong kepada itu bahwa ada. Iya, di sana diusir tina masjid itu karena kajel ku kiai eta. Nu di masjid itu gitu wajahnya ada yang kerat, ada yang ini gitu. Itu kamu tertipu oleh setan, kata dia. Terus kan kasih barang kita apa gitu. Hati-hati.
Ini saya pernah ceritain oleh ayah saya gitu. Itu pernah terjadi di zaman Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Luar biasa. Kaget dia. Masya Allah. Memang karena yaitu kita berangkatnya tidak dari awal, dari parujakan, ada yang naiknya di Tegal, tapi itu pun lumayan sebab masih naik. Jadi pada prinsipnya kita ini bukan lagi di papatahan, bukan makmun. Kitab ini matan dari kitab ya, ditukil dari kitab Ihya yang disusun oleh Al-Imam Ghazali yang sekarang dibacakan oleh Kang Makmun. Secara tidak langsung kita lagi belajar ke Imam Nawawi, sanadnya terus ke Imam Ghazali, tidak sanadnya ke Imam Google. Paling tidak tadi punten bisnis saya NU sana. Tugas NU pelayanan masyarakat. Paling tidak punten Kang, ayeuna kakara akan dibacaan ku di apa? Salah keun iki. Ku abdi di salah. Duh. Lain makom. Terpercantan berarti. Jadi sampai pokok dulu ya. Paling tidak kita yang selama ini selalu menilai orang, itu maksud tidak introspeksi, tidak dengan mengaji, mendengarkan ya yang disampaikan oleh Kang Makmun yang dasarnya dari kitab ini, maka yuk kita bersama-sama banyak mengoreksi diri sendiri dengan tidak usah. Memang luka rasaku saya ya, selama ini saya selalu menilai orang kita itu ibadah kita saya seolah-olah punya pang-pang. Nah ternyata terang kepada Pak Yusuf makom ibadah bagi tasana pikomo ubudiyah komo ububah ngan urang selalu gagabah ngabudah. Jadi kesimpulannya yuk kita bersama-sama wokelan ngaji urang seseuh penyakit anu selalu aya dina hate urang ya meningkatkan ibadah sugan ikat mencapai tahapan ubudiyah. Jadi tidak mendengarkan ini lantas kita lantas kita frustasi terus merasa putus asa, sebab tadi juga dikatakan putus asa itu hanya bagi orang kafir dan putus asa itu najis mugoradot. Iya, wala tai asu biruhillah. Jadi ulah putus asa teh najis mugoradot.
Untuk itu kita batasi. Sebentar. Apa tuh? Belum. Oke. Iya. Apa tuh? Jangan tarik kesimpulan dong. Nanti saya moderator. Gimana sih? Bagaimana moderator? Enggak ibadah, Pak. Oh iya. Mulai kak. Soal makom ya lah. Ini sama dengan iman, ya kan? Ada naik, ada turun. Derajat itu orang sudah derajatnya naik, kemudian drop deh ke handap itu misalkan. Itu hilaf ulama membahas itu. Ada yang mengatakan iman itu nggak naik turun, ada yang mengatakan naik turun. Masuk kalau makom tetap apa naik turun, sama dengan iman berarti. Iya makom bisa turun. Artinya dia tuh makom tuh udah tinggi nih. Ketua jamiah misalnya suruh supis Indonesia misalnya kan udah tinggi banget tuh lah. Misalnya kemudian apa sih cawe-cawe di hal-hal yang sepele itu misalnya bisa saja. Maaf, dan itu dikembalikan ke kita, jangan menilai yang lain. Paham? Nah, Jadi kalau menilai yang lain, mungkin jangan disalahkan beda mah. Itu nyaman di dia. Baca gini, maksud saya kita tuh sedang krisis figur, gitu kan ya. Krisis figur bahwa saat itu termasuk tadi yang disampaikan Ustadz Yusuf itu krisis ketokohan. Mursyid banyak, mukodam banyak, tapi mana yang harus diikuti? Kan gitu. Contoh misalnya di TIN ada seorang mursyid yang sudah banyak pengikutnya, ngakunya mursyid, pakaiannya gagah, diikuti semua orang, zikirnya hebat. Kemudian bahwa Anies Baswedan ini Imam Mahdi dan lain sebagainya yang kemudian itu gimana ya? Jadi akhirnya orang tuh krisis dengan ketokohan itu gitu. Nah, kita butuh sosok yang benar-benar kemudian harus kita ikuti. Ini juga masa sih tidak ada? Kenapa harus disembunyikan? Itu kan sebuah pertanyaan juga. Padahal umat membutuhkan itu. kalau membutuhkan harus mencari ya. Dan tidak semudah itu dapatnya karena kita berangkatnya juga sudah nggak beres. Kenapa tidak beres? Mencari orang yang Benar-benar. sudah benar-benar dan tidak akan diketemukan lagi kita yang nggak benar niatnya. Untuk itu kita batasi saja. Iya, batasi saja supaya jadi yang jelas dengan mengaji begini tidak banyak yang jelas. Jadi yang selama ini ngerasa sudah cukup ternyata boro-boro cukup. Secuil juga tidak. Dan kembali lagi tidak usah putus asa, sabab najis mugoladon. Berjalan saja santai aja. Yang penting setiap hari Jumat jam 13.30 kita ngaji ke Imam Nawawi yang dibacakan oleh Kang Makmur. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma
abada wa ma tasa'aba'af lafi madad zamani ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami minhu dawabu falam taro wa ma waqa'at dubabatun abada fi jismil hasani ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bi khafihi ka'ama min ru'yatu sabatat wala yura asrubau liminhu fi alani ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat wa la yara billahu fi syamsi dhufatani ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati syif ya dabi muhtar ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami hadil khosais fadhatakun amina misharina rewasu rokil wa mimihani ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mari kita tutup dengan nanti doa oleh Rais. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan oleh Kang Ma'mun berkenan bersemayam di hati kita untuk selanjutnya kita bisa mawas diri untuk meningkatkan dari kelas ibadah ke ubudiyah. Berarti cerdas saya nama. Kebanyakan cerdas saya nama belok teman. Kak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa sabab nasirul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi
Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha bi wasi'il karami Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hurrin min al-ahwali muqtaqin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahirabbil alamin Al-Fatihah. Belum selesai. Satu lagi. Khotbah. Pelaporan ke malaikat